Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaningsi, NIM 22016018. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Langsung saja kita mulai bagian A. Identitas program pendidikan. Nama sekolah SMK Negeri 1 Menui. Mata pelajaran Sistem Komputer, Kompetisi Keahlian, TKJ, kelas 10 semester 1, alokasi waktu 6 kali 60 menit dalam 3 pertemuan. Bagian B, kompetisi inti dan kompetisi dasar. 1. Kompetisi inti, K1 3 pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja. Teknik komputer dan informatika pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. K1 4. Keterampilan. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solusif dalam ranah abstrak, terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 2. Kompetisi dasar. 3.1 Memahami sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal. 4.1 Mengonversikan sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal. Bagian 3. Kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi IPK. Kompetisi dasar KD 3.1 Memahami sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal. Indikator pencapaian kompetensi IPK 3.1.1 Menjelaskan bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. 3.1.2 Menghitung bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Kompetensi dasar KD 4.1 Mengonversi sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal. Indikator pencapaian kompetensi IPK 4.1.1 Mengklarifikasikan bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. 4.1.2 Menulis ulang bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Bagian C. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat memahami bilangan desimal, biner, dan heksadesimal dengan benar. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menulis ulang bilangan desimal, biner, dan heksadesimal dengan tepat. 1. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mengklarifikasikan bilangan desimal, biner, dan heksadesimal dengan benar. 2. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menulis ulang bilangan desimal, biner, dan heksadesimal dengan tepat. Pertemuan pertama. Setelah mengikut serta kaitkan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mengetahui dan memahami bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. 2. Dapat menulis ulang bilangan desimal, biner, dan heksadesimal dengan tepat. 3. Mengklarifikasikan bilangan desimal, biner, dan heksadesimal dengan benar. 4. Bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Bagian D. Materi pembelajaran, bilangan desimal, biner, heksadesimal. E. Pendekatan strategi metode. Bagian A. Pendekatan berpikir saintifik. Bagian B. Model pembelajaran discovery learning. Bagian C. Metode pembelajaran observasi, diskusi, dan tanya jawab. F. Kegiatan pembelajaran, pertemuan ke-1 dan ke-3. Kegiatan 1. Pendahuluan langkah-langkah pembelajaran.
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. 2. Melakukan pengkondisian peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 4. Menyampaikan teknik penilaian yang akan digunakan. Waktu 10 menit. Bagian 2, kegiatan inti pengumpulan data. 1. Guru meminta peserta didik untuk mencari buku panduan atau informasi masalah konversi bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Bagian 2, peserta didik mencoba membuat atau mengerjakan atau menulis ulang bilangan desimal, biner, dan heksadesimal sesuai dengan petunjuk dari guru sebagai pembuktian pengujian hipotesis. Dalam bentuk pembuktiannya, 1. Guru meminta peserta didik untuk menilai hasil yang telah dibuat oleh peserta didik yang lainnya. Bagian 2, peserta didik menilai berdasarkan format penilaian yang sudah ada. Menarik kesimpulan, 1. Guru menjelaskan kepada peserta didik tentang bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Bagian 2, guru menegaskan peserta didik untuk menyimpulkan dan menulis ulang materi bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Peserta didik mengerjakan tugas dari guru untuk menyimpulkan materi bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. 4. Peserta didik yang lainnya kesimpulan dari peserta didik sedangkan maju untuk mempresentasikan hasilnya. 5. Peserta didik memperbaiki hasil presentasi berdasarkan tanggapan dari temannya. Bagian penutup. 1. Secara bersama-sama, peserta didik diminta untuk menyimpulkan tentang bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. 2. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap kesimpulan dari hasil pembelajaran. Bagian 3. Guru memberikan evaluasi post-test dan menyuruh peserta didik secara individu untuk mengerjakannya. Bagian 4. Peserta didik diberi tugas untuk mengerjakan latihan bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. 5. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan pada peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya. Nomor 6. Guru menyuruh salah satu peserta didik untuk memimpin doa penutup dalam waktu 10 menit. Bagian G. Alat, bahan, media pembelajaran. Daftar hadir, spidol, papan whiteboard, laptop, LCD, lembar penilaian. Bagian H. Sumber belajar, internet, buku-buku penunjang KBM. Bagian I. Penilaian pembelajaran. A. Teknik, kontes, dan tes. J. Bentuk penilaian pengetahuan, tes tertulis, uraian, penilaian keterampilan, demonstrasi, observasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.